Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, korek. Semangat ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa batigha wajhillah wardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholawatan bareng, ngaji bareng, yang mana pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah melanjutkan kajian di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kita sudah masuk ke bab berikutnya, faslun fil wudu'i was sholati, fasal mengenai wudu dan solat. Maka dikatakan di dalam kitab ini, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hey Ali, istaksi isbaghal wudu, maksimalkan kesempurnaan wudu, fa innahu syatrul iman, karena sesungguhnya menyempurnakan wudu adalah separuh dari keimanan. Ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ketika wudu hendaknya sempurnakan. Coba sambil mereview pembahasan sebelumnya, ada yang masih ingat berapa jumlahnya fardunya wudu? Angkat tangan, kasih mic, dapat hadiah. Coba yang ingat fardunya wudu ada berapa? Itu Pak Freddy, minta tolong Fikri geser ke belakang. Nah, jadi sekaligus kita mengingat-ingat kajian-kajian sebelumnya, karena ini penting dan ini berhubungan dengan keabsahan sholat kita. Ada berapa? Ibu siapa dulu? Ibu siapa? Ibu Yuni. Ada berapa Bu Yuni? Ada 6. 1 2 3 4 5 6. Betul? Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 6 hal ini kalau misalkan tidak kita lakukan, sholat kita tidak sah. Kenapa? Wudu tidak sah. Makanya harus bisa membedakan mana yang wajib ketika wudu, mana yang sunnah. Coba Bapak dan Ibu tinggal menjawab wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah. Saya cuma menyebutkan pekerjaannya, Bapak Ibu jawab wajib, sunnah, wajib, sunnah. Coba membasuh, mengusap telinga, mengusap kepala, membasuh wajah, mendahulukan tangan kanan. Ayo, sunnah apa wajib? Mendahulukan tangan kanan, sunnah apa wajib?
Kalau wajib berarti kalau ada yang mendahulukan yang kiri berarti sah atau tidak? Ya, itu jawaban yang benar-benar salah. Jadi mendahulukan tangan kanan hukumnya sunnah. Kalau ada yang kebalik sah tetap, cuma makruh. Oke? Mengusap seluruh kepala sunnah, karena yang wajib berapa? Sebagian saja, bahkan satu helai rambut itu sah. Wis, minimal faham, dapat hadiah. Silakan. Minta tolong. Oh sudah belum? Oh sudah. Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i. Lalu apabila engkau berwudu maka jangan engkau boros terhadap air. Fa idza faraghta min tuhrin, apabila kamu selesai dari bersuci, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadari khairum tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau berwudu jangan sampai berlebihan airnya, maksimal membasuh itu 3, itu sudah maksimal. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Kalau kita melakukan di rumah wudunya lebih dari 3 makruh. Tapi kalau kita menggunakan air wudhu di masjid lebih dari 3 haram. Faham? Makanya jangan berlebihan. Beda hukumnya. Dan ketika sudah selesai wudhu, sudah tertib, langsung menghadap ke kiblat. Salah satu sunnahnya selain doa adalah membaca surat apa tadi? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Min ba'di ghaslil qadamain, setelah selesai membasuh kedua kaki asyra marratin 10 kali. Fadilahnya apa ketika kita membaca surat Al-Qadar 10 kali? Yufarrijullah hammakah, maka Allah akan melapangkan kesusahanmu. Kesusahan akan dipermudah. Utang sehingga selesai akan dilunasi kalau bayar. Enggak bayar enggak iso. Ya, wis tak ganti inna anzalna ya enggak iso. Ya, mau dibaca 1000 kali enggak bisa. Ya tapi lihat-lihat ketika mau membaca inna anzalna 10 kali, lihat-lihat kalau jamaahnya sudah mulai, sholat berjamaahnya, saya sibuk baca inna anzalna, ya kebulu salam. Nggih. Kalau masih luang waktunya baca setelah wudhu, doa setelah wudhu. Yang hafal angkat tangan. Oke, monggo. Bapak atau ibu siapa saja yang hafal doa setelah wudhu, saya kasih bocorannya. Asyhadu. Ya, silakan Pak Herman bagian, silakan Iqbal yang angkat tangan kasih aja mic. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jangan lupa dibaca itu doa itu. Nah, terus kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, wahai Ali, idza faraghta minat taharah, apabila engkau telah selesai dari bersuci atau berwudu, fakhudh ma'an, maka ambillah air, wamsah biyadaika raqabataka, usap dengan kedua tanganmu tengkukmu. Ambil, cuci tangannya, usap tengkuk. Ketika sudah selesai semua, cuci tangannya, letakkan ke tengkuk. Wakul, dan ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak
astaghfiruka wa atubu ilaik. Gak mungkin ini ngamalkan, ini gak hafal soalnya. Oke? Tapi minimal ngerti kalau ternyata ada yang mensunnahkan seperti itu. Tsummanzur ilal ardi, kemudian lihatlah ke bumi, waqul, dan ucapkan asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inna man qala hadza, karena siapa yang melakukan hal ini, yang membaca hal ini, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, Allah akan memberikan ampunan kepada dosa-dosanya, baik yang kecil ataupun dosa yang besar. Tapi ya itu susah untuk ngafalkannya itu, ya. Tapi fadilahnya besar. Ya Ali, hai Ali, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yastaghfiruna lil insan, memohonkan ampun untuk manusia, madama ala taharatin walam yahdus, selama manusia itu punya wudhu dan belum batal wudhunya. Makanya ini salah satu keutamaan orang menjaga wudhu. Selama dia punya wudhu, malaikat itu mengangkat tangan, ya Allah ampunilah hamba ini. Bayangkan kalau yang mendoakan itu adalah malaikat, makhluk yang gak punya dosa, gak pernah bermaksiat kepada Allah, insya Allah itu lebih terkabul. Dan ini dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini tukang azannya Nabi Muhammad. Bilal ini kalau batal wudhunya selalu berwudhu, batal wudhu, wudhu lagi, setelah wudhu sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudhu. Sampai Nabi itu bertanya kepada Bilal, hei Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kok aku sudah mendengar suara terompahmu di dalam surga? Saya setiap batal wudhu selalu wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Nah kalau bisa ya gitu. Ini luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Ali, hai Ali, man ightasala yaumal jum'ah, siapa orang yang mandi di hari Jumat, ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati, maka Allah akan mengampuni dosanya antara hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa saqula ala mizanihi, dan Allah akan menjadikan hal itu sebagai pahala di dalam kuburnya dan akan memberatkan di atas timbangan amalnya. Untuk bapak-bapak yang mau berangkat ke Jumatan, disunnahkan mandi sunnah. Mandi sunnahnya itu bisa dilakukan setelah subuh. Kalau dilakukan di tengah malam jam 12 enggak terhitung. Tapi dihitungnya kalau sudah dilakukan setelah sholat, setelah adzan subuh baru dihitung mandi Jumat. Sampai sholat Jumat ditegakkan, itu sunnah. Hah? Kalau sebelum Jumatan nggak apa-apa, ya bagus. Kenapa? Tambah wangi ketika ngumpul dengan orang lain, itu tambah afdol. Kenapa kok disunnahkan ketika mau sholat Jumat itu mandi? Jadi rumusnya ketika ada kumpul-kumpul itu disunnahkan mandi. Sholat Idul Fitri ada mandi sunnah. Sholat Idul Adha itu kan ngumpul banyak, ada mandi sunnah. Sholat istisqa, sholat gerhana itu disunahkan mandi semuanya. Termasuk sholat Jumat, ngumpul banyak orang disunahkan mandi Jumat. Itu mandinya mandi kayak mandi junub atau mandi biasa? Mandinya seperti apa? Mandinya seperti mandi junub. Saya mandi Jumat gitu aja niatnya, karena Allah. Saya mandi sunnah Jumat. Wes, selesai dengan bahasa Indonesia. Ya Ali, hai Ali, alaika bisiwak fa fihi 24 fadilatan fid dini wal badan. Hai Ali, mestikan dirimu untuk bersiwak, karena di dalam bersiwak itu terdapat 24 bentuk keutamaan dalam keagamaan dan tubuh. Kalau bisa siwak, apalagi kalau kita mau sholat. Kenapa? Orang yang sholat pakai siwak itu lebih afdol sholatnya daripada orang yang sholat gak pakai siwak. Satu sholat orang yang sholatnya pakai siwak itu lebih afdol dari 70 kali sholatnya orang yang gak siwakan. Coba, banyak sekali.
Cuma kita males. Ada yang masih ingat cara bersiwak dengan bentuk angka berapa? 8. Dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Kalau nggak ada kayu, yang paling afdol itu kayu arok namanya. Boleh pakai ujung surban boleh, atau ujung baju itu boleh. Pakai masker boleh. Ibu-ibu misalkan pakai ujung jilbabnya boleh, tapi jilbab sendiri, jilbab temannya diginikan, ya nggak boleh. Jilbabnya sendiri. Pakai tangan tidak bisa. Justru yang bisa pakai tangannya orang, boleh. Tapi kalau tangannya sendiri, nggak dianggap siwak. Tapi kalau tangannya orang lain, dianggap siwak. Yang penting mau saja. Siapa yang mau? Kalau gosok gigi, jadi bedanya orang pakai siwak dan gosok gigi pahalanya 1, siwak pahalanya 2. Kenapa kok 1? Karena membersihkan mulut itu sunnah Nabi. Kalau siwak juga membersihkan mulut, juga mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, jadi double, 2. Gitu bedanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, sebelum saya lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan bebas. Silakan. Panjang soalnya pembahasannya. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ya silakan, mic-nya digeser. Iqbal di sebelahmu, Bal. Nama disebutkan biar sekalian yang lain kenal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hayati dari Masangan Kulon. Masangan Kulon. Ya, mau tanya itu kalau sholat kan kalau subuh gitu kan kita kan bangun tidur gitu, kayak kepet kayak gitu. Itu tuh kita tuh apa? Kayak apa? Kayak apa? Kepet itu ya apa? Kayak belum cawe. Iya tak? Oh, matanya. Oh iya. Kita atau Bu Nur Hayati? Kok kita? Monggo lanjut, Bu. kita tuh harus mandi dulu kah atau gimana? Iya, paham. Terus yang kedua, kita sholat itu ya mohon maaf ya Pak Ustaz, kita namanya manusia biasa kan pasti kan nggak khusyuk ya. Kayak gitu penilaian Allah itu gimana kita? Iya. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika seseorang bangun subuh itu biasanya kan ya nggak enak, namanya tidurnya lama, ya tidak hanya matanya, badannya juga ya bau, kecut dan lain sebagainya. Ngomong saja ya baunya wis nggak enak. Pertanyaannya, apakah sebenarnya itu harus mandi? Tidak harus. Karena apa? Syarat sahnya sholat itu adalah berwudu, bukan mandi wajib. Mandi wajib bisa dilakukan kalau misalkan seseorang dalam keadaan junub, haid, melahirkan, nifas, baru itu mandi wajib. Cuma kalau ditanya keafdolannya, keutamaannya, ya kalau misalkan badan sudah rasanya nggak enak baunya, keteknya sudah kecut, matanya kok wajahnya nggak jelas gimana, lebih baik mandi, sampoan, sabuni semuanya, minyaki semuanya, sehingga kalau kita berjamaah tidak mengganggu sebelahnya. Kenapa? Karena ketika kita sholat tidak boleh membuat diri kita khusyuk, apalagi mengganggu kehusukan orang lain. Lo bau gak enak itu kehusukan orang lain terganggu, apalagi ngimami Bismillahirrahmanirrahim. Lo gak enak, minimal sikatan. Kalau misalkan gak mau mandi, minimal sikatan, minimal cuci muka, minimal semprot minyak wangi. Kalau gak mau mandi, ya. Tapi mandi itu tidak wajib, cuma itu lebih utama supaya bersih. Gitu. Oke, sudah hadiahnya? Sudah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Oke, silakan Fikri. Ambil mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ini asalnya titipan dari kerja saya kantor. Dari siapa? Kantor di kantor.
Soalnya ini ada beberapa kampung atau imam juga itu kelihatan pantatnya. Kelihatan pantatnya. Oh, celengan. Betul. Nah, ada beberapa juga kan setelah ada mengerti sama imam juga itu nah, ada yang membatalkan, ada juga yang bilang itu enggak membatalkan. Nah, itu gimana? Iya. Oke. Ada orang sholat biasanya ngimami pakai celana jin, terus agak melorot hingga celengannya kelihatan. Tahu celengan kan? Celengan itu loh. Iya, di situ. Apakah sholat sah atau tidak? Harus kembali kepada syarat sahnya sholat itu apa? Di antaranya menutup aurat laki-laki, auratnya dari pusar sampai lutut, dan itu wajib ketutup, termasuk celengan wajib ditutup. Kalau kelihatan kita lagi bermakmum, tiba-tiba dia rukuk celengannya kelihatan, jangan dicelupin koin. Nah, jangan, tapi langsung memisahkan diri dari imam. Lu celengan rek, langsung. Gak usah dipandangi, celengan. Atau di selfie celengan, gak usah. Langsung mufarokoh, pisah dari imam. Sekarang saya tidak bermakmum kepada orang yang celengannya kelihatan, sholat sendiri. Kalau tetap bermakmum, batal juga sholatnya. Oke? Jadi kalau laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan auratnya di mana ketika sholat? Ketika sholat semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya kalau ada orang yang pakai cadar, tetap pakai cadar, itu makruh hukumnya. Kalau memang sudah tempatnya tertutup, tetap dibuka. Oke? Kecuali kalau tempatnya terbuka, khawatir orang-orang melihat, timbul fitnah, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau ini sudah ada batasnya, buka cadarnya. Dan pastikan dahi jangan ditutup, karena ada cadar yang nutupnya seperti ini. Dahi ketutup, dia sujud, batal sholatnya. Jelas? Sudah digeser tadi hadiahnya? Kalau misal kita bergerak memperbaiki celengan. Saya lanjut celengan. Ya. Jadi dia sadar ketika rukuk celengannya melorot, terus diangkat lagi. Berarti tiap rukuk sujud ya lebih baik pisah dari itu. Hah? Meskipun itu jadi makmum. Loh, meskipun jadi makmum batal dia. Kenapa? Auratnya terlihat. Ya. Nah, ibu-ibu, saya tanya, yang harus ditutup ini sebenarnya ini ditutup atau tidak? Ini ditutup atau tidak? Ini ditutup atau tidak? Nah, ini harus ngerti. Ini ada dalam kitab Fathul Qorib, bahwa batas yang disebut dengan telapak tangan itu bukan ini saja. Pengertian kita telapak tangan ini yang warna putih, faham? Tapi ternyata apa? Zahiriha wa batiniha, bolak-balik. Ya kan ada lagunya, bolak-balik gondolanan, kan ono kan? Bolak-balik. Jadi yang wajib ketutup ini sampai di sini. Faham? Sampai di sini. Untuk kehati-hatiannya biasanya ditarik ke atas di sini. Ya, itu cuma untuk kehati-hatiannya. Kenapa? Karena kalau kita mepet di sini, terus keangkat ketika takbir geser dikit, batal langsung. Faham sampai di sini? Jadi sebenarnya diangkat ke atas untuk kehati-hatian supaya tidak bergeser ke bawah sedikit. Jadi sebenarnya yang tidak ditutup bolak-balik. Oke? Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.